warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa PHTV dimanapun berada? Berjumpa kembali bersama saya Rahmat Talita di program Bincang Parlemen. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Dewan baru nih, yang baru banget dilantik beberapa waktu yang lalu, tepatnya di tanggal 15 Agustus lalu. Nah, beliau ini dari Partai Gerindra. Siapa lagi kalau bukan Bapak Heri Keswanto. Oke, untuk lebih jauh ya kita ngobrol panjang dengan beliau, kita sapa dulu sebelumnya. Assalamualaikum, apa kabar? Bu Heri ya. Waalaikumsalam, Barakah. Baik ya. Baik, sehat selalu. Sehat selalu. Amin. Oke, selalu semangat kayaknya ini. Siap. Kalau Baik. dilatih itu ceria rasanya. Oh gitu ya. Belum tentu nanti harus dari 4 tahun. Iya. Ini belum banyak beban ini. Oke, Bang Heri, bagaimana rasanya nih sudah akhirnya dilantik dan bisa duduk di kursi panas DPRD Kota Bontang? Iya. Pertama melawan dua incumbent. Tuh, Nah, di dapil saya itu di partai saya harus melawan dua incumbent. Nah, di saya Kota Selatan. Kota Selatan. Di partai saya sendiri dua incumbentnya. Ya. Nah, jadi kalau tembus di sini, alhamdulillah berarti Allah meridhoi. Nah, itu yang saya harus syukuri dan patuh bahwa perjuangan ini membuahkan hasil. Nah, untuk masuk di sini juga ya luar biasa. Memang bahagianya luar biasa, cuman ya memang bebannya kan juga tinggi masuk di sini karena kan banyak tuntutan dari masyarakat. Betul. Iya, Oke. yang harus kita lakukan ke depan. Kemudian kalau saya bertanya sosok tokoh nih Iya. dari seorang Bung Heri saat kemarin harus berjuang mendapatkan banyak suara di dapil Kota Selatan. Apakah ada sosok tokoh nih yang memang sangat berperan misalnya? Iya, kalau yang paling berperan sih sebenarnya orang tua ya. Karena kan orang tua ini luar biasa ya. Doanya bisa tembus ke langit, Betul. bisa membuka ars. Iya. Nah, jadi paling pertama sih tokoh yang paling utama ya orang tua. Kemudian ya mungkin keluarga dan istri, karena memang siang malam juga istri kan ikut berdoa dan ikut berjuang mendampingi. Sholat tahajud terus ya. Sholat tahajud Demi terus. suami. Ya, jadi ya itu mungkin tokoh-tokoh yang memang sentral sekali yang selalu melekat sama saya. Orang tua dengan istri, mertua saya, dan memang keluarga-keluarga kita juga bekerja keras untuk bersama-sama berjuang. Itu mungkin baru dari sosok-sosok tokohnya. Ya. Oke, baik. Kemudian kalau masalah keluarga sendiri, apakah saat Bung Heri ini memutuskan untuk saya ingin maju nih, keluarga saat itu seperti apa? Apakah langsung ya sudah silakan kita dukung gitu? Yes, jujur jauh sebelum saya jadi calon, mau pendaftaran jadi calon 2024 ini, saya keliling dulu sama keluarga ini. Saya kelilingi satu-satu rumahnya, saya pamit, saya minta restunya. Kalau misalnya tidak direstui, ya mungkin saya berpikir ulang, tapi alhamdulillah pada saat saya keliling ke seluruh keluarga, 100% semuanya mendukung full. Jadi itu yang membuat motivasi saya bersemangat kembali untuk maju. Ya. Oh, jadi sebelumnya sudah pernah ya, Iya. tapi gagal. Gagal. Dan ini untuk yang Kedua kedua kali kalinya. dan langsung lolos gitu Iya. ya. Oke, baik. Saat itu apa yang menjadi motivasi Bung Heri? Kenapa saya harus jadi anggota dewan gitu? Iya. Kalau motivasi saya untuk jadi anggota DPRD ini terus terang karena memang saya kan background saya dari dulu kan ya, background aktivis waktu mahasiswa. Banyak yang memang saya kritisi itu tidak sesuai dengan pandangan atau sudut pandang saya gitu. Jadi mungkin itu yang membuat motivasi saya untuk masuk juga. Oke, mahasiswa saat itu kontak juga. Mahasiswa Bontang gitu. Hmm. Ya, jadi banyak saya berdiskusi dengan anggota DPRD waktu masih mahasiswa, banyak beda pandangan. Nah, akhirnya termotivasi buat saya mau masuk di sini nanti. Karena bagaimana caranya untuk juga ikut memberikan sumbangsi pemikiran. Iya. Supaya pandangan apa yang saya pikirkan, apa yang saya pahami, bisa juga tersampaikan di situ. Iya. Itu yang motivasi awalnya sebenarnya. Oke, saat itu apa sih yang menjadi keinginan yang pandangannya berbeda? Iya, banyak hal. Kayak misalnya ngurusin Bontang ini kan udah kayak di Bontang yang mau dibilang kecil, mau dibilang besar, dia besar. Banyak pandangan-pandangan, kayak misalnya kayak
kayak kemarin kita waktu masih status saya masih mahasiswa, alur kita bicara saja masalah alur beasiswa kan beda-beda ini harusnya. Ada yang harus lewat sini, harus lewat sini, lewat sini. Nah, kenapa tidak disentralkan? Gitu. Nah, itu yang menjadi pandangan kayak misalnya memang butuh anak muda sosok anak muda juga masuk di parlemen supaya banyak ide-ide kreatif yang bisa masuk di dalam situ, pemikiran kreatif juga masuk dalam. Oke. Berarti saat itu memang mahasiswa yang memperjuangkan beasiswa, gitu ya. Dan itu saat itu buat Bung Heri mungkin susah gitu ya untuk mendapatkan beasiswa karena regulasinya mungkin ya. Oke, selain itu ada banyak yang menjadi dasar paling penting itu dari kayak saya asal muasal saya. Asal muasal saya ini kan dari Bontang Lestari. Bontang Lestari ini kita bisa survei hari ini, bisa kita lihat keliling masih banyak tempat-tempat itu yang masih bisa dibilang belum terjamu, belum tersentuh. Kayak misalnya kita masuk di gang-gang, ya itu masih banyak yang belum dicoba. infrastruktur Iya, infrastrukturnya masih banyak yang belum ada paritnya. Air saja masih ada yang belum tersentuh air. Nah, lampu saja sampai hari ini masih ada yang belum tersentuh. Masih ada? Iya. Kan kasihan orang-orang Bontang Lestari. Makanya itu yang mendasari saya, pokoknya orang Bontang Lestari harus ada di parlemen supaya menyuarakan mereka. Sebelumnya memang belum ada ya? Ini pertama kalinya. Oh, Bontang Lestari satu-satunya dan pertama kalinya Pertama ini kalinya. ya, bisa duduk. Iya. Nah, rencananya ke depan ini kalau memang kan memang sudah dilantik dan sudah bisa memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakatnya, apa yang pertama kali ingin dilakukan? Iya, kalau pertama kali yang saya harus lakukan ya pertama ya saya harus lihat basis saya dulu, basis Bontang Lestari asal muasal saya. Nah, memang masih banyak PR di dalam Bontang Lestari ini, kayak infrastrukturnya masih banyak yang belum tersentuh. Nah, kemudian kita berada di wilayah industri, kemudian tenaga kerjanya juga kami banyak penontonnya daripada yang bekerja. Banyak perusahaan. Banyak perusahaan di sini. Nah, kasihan. Nah, itu yang menjadi mendasarkan bahwa memang PR besarnya Bontang Lestari ini banyak yang harus saya tempuh, apalagi saya kan perdana orang Bontang Lestari dulu. Jadi mau tidak mau PR besar buat saya lah. Ya itu yang berat tuntutannya, Pak. Oke, baik. Kalau dari seorang Bung Heri nih melihat saat itu kan sepertinya saya harus duduk di kursi parlemen. Nah, apa sih yang ada di bayangan seorang Bung Heri dengan duduk di anggota dewan itu apa sih saat itu? Pemikiran saya waktu jadi anggota DPR itu yang bahwa DPR ini bisa mempengaruhi segala sesuatunya. Nah, segala bentuk kebijakan, segala bentuk alur birokrasi. Nah, jadi itu yang membuat saya termotivasi sekali bahwa memang kita harus masuk di DPR supaya kita apa yang kita inginkan dan kita perjuangkan untuk orang-orang di sekitar kita, orang-orang di sekeliling kita bisa betul-betul sampai gitu. Nah, karena memang kalau mau dibilang cukup tidak cukup, ya tergantung syukurnya. Karena kan kalau mau dibilang sampai hari ini masih banyak orang yang bilang tidak cukup. Iya, dengan apa hasilnya kan tidak cukup. Nah, tapi ya kita tergantung syukurnya. Kalau saya mulai dari Bontang Lestari dulu membangunnya. Nah, ketika itu baru saya keluar. Karena kan banyak PR, kayak saya kan perwakilan anak muda juga. Oh iya. Nah, jadi mau masih tidak mau, muda juga ya? Iya, masih muda juga. Jadi mau tidak mau saya harus pikirkan juga teman-teman saya, barisan-barisan muda ini, bahwa banyak pada wadah yang memang belum mencukupi untuk mereka. Ya kan, masih banyak tempat-tempat mereka masih bingung mau harus kemana. Kalau misalnya kayak ruang diskusi saja. Sampai hari ini kita tidak tahu titiknya di mana, di Bontang. Di Bontang Lestari atau di Bontang? Kan tidak jelas titik-titiknya di mana. Kita mau diskusi, mau cerita-cerita santai. Kafe itu tidak semuanya bisa. Kalau sekelas anak muda mahasiswa, kafe itu terlalu eksklusif menurut saya. Karena tidak semuanya anak muda ini punya uang. Betul. Kalau masuk di kafe minimal harus 50.000. Nah, sementara mereka paling 10.000, 20.000 kalau misalnya kerjanya biasa aja. Kalau campur itu sudah campur kerja, kalau sudah campur minta orang tua. Berarti nanti kalau dari kan sudah duduk ini, ruang diskusinya bisa tetap ya di kafe, biasa jadi sponsor utama. Bisa, kalau misalnya ada. Oke, Bung Heri, kembali lagi lingkup Bontang Lestari ini. Menurut Bung Heri memang seperti apa sih anak-anak muda di Bontang Lestari yang silakan masih yang belum mendapatkan
pekerjaan, apakah memang mereka punya skill yang memang tidak terpakai di perusahaan-perusahaan di sini sendiri, atau seperti apa? Apakah memang harus seorang Bu Heri harus membuat mereka punya skill? Ya, kalau berbicara skill sih tergantung orang masing-masing. Karena memang kalau dibilang memang Bintang Lestari ini juga saya harus pahami, sebagian juga paham ilmunya masih ada yang tidak sesuai. Cuman kan tidak kembalikan ke tanggung jawab pemerintah. Karena kan tanggung jawab pemerintah itu kan harus juga memikirkan rakyatnya bagaimana sejahtera. Minimal kan ada kita punya BLK ini. Kenapa tidak dimanfaatkan? Dekat sekali lagi. Iya, dekat sekali dengan Bintang Lestari, di wilayah Bintang Lestari, tapi tidak dimanfaatkan. Nah itu kan kalau untuk berbicara skill kan kita bisa memanfaatkan BLK. Teman-teman bisa di training kalau masuk dalam pekerjaan. Gampang sebenarnya kalau berbicara skill, tinggal pemerintah mau tidak menggunakan hal itu saja. Tapi sejauh ini mungkin melihatnya seperti apa? Apakah memang dari anak-anak kemudian Bintang Lestari yang malas mencari informasi itu, atau memang di mata Bu Heri BLKI belum maksimal dipakai? Kalau malas mencari itu agak bingung saya menjawab pertanyaan. Cuman mendapatkan informasi yang agak sulit orang-orang Bintang Lestari. Pertama, pengumuman itu kan selalu diumumkan di Disnaker. Ya. Nah, di Disnaker, dari sini ke Disnaker itu kota, ya? Iya, jauh sekali. Teman-teman kalau mau pergi lihat pengumuman itu kan naik motor ke sana, kurang lebih 45 menit kan. Nah, belum tentu apa sampai di sana, apa yang diinginkan itu sampai, apa yang diinginkan itu sesuai dengan ekspektasi kan. Nah, sementara di sini BLK-nya harusnya kan juga ada pengumuman secara merata di sini supaya teman-teman di wilayah sini tahu ada perkembangan ini. Nah itu, ini yang informasi ini yang sebenarnya yang kurang dari teman-teman sebenarnya. Jadi itu kalau dari sisi anak mudanya ya. Iya. Kalau otomatis namanya suara kan Bu Heri kemarin tidak hanya dari anak muda. Bagaimana kalau dari orang-orang tuanya, dewasa-dewasa dalam menginginkan seorang Bu Heri bisa itu apa yang mereka inginkan? Iya. Kalau saya sih Pak, paling tersentuh awalnya saya itu motivasi saya sekali untuk maju itu. Saya lihat orang kecelakaan yang untuk kami sempat demo itu di jalan TPA, di TPA. Bayangkan kalau orang tua itu pulang dari kebunnya jam 5 sore sampai jam 6 itu kan. Nah itu maghrib, sebulan maghrib kan kalau orang tua itu kan agak rapuh. Iya betul. Nah, di penerangan ya, penerangan kami kurang. Bintang Lestari ini bisa dibilang hampir berapa persen saja penerangan. Nah kalau orang tua kami pulang dari kebun, jalanan berlubang-lubang, kasihan sudah berapa kali kecelakaan. Iya. Sudah bahkan ada sudah kehilangan nyawa kan kecelakaan. Ya, jadi kasihan itu yang membuat saya kita ini punya kantor DPR di sini, kantor wali kota di sini, tapi kok kita kayak gimana gitu ya, kayak numpang rasanya orang-orang Bintang Lestari ini. Sementara infrastruktur kita harusnya lebih memadai karena kantor wali kota dan DPRD di sini, tapi masih kurang tersentuh juga gitu. Itu yang membuat saya mau tidak mau kita harus masuk di dalam Bintang Lestari, harus ada lah. Nah itu yang membuat sebenarnya yang paling tersentuh di hati Pak. Oke. Saat itu Bu Heri saat kan pasti ada ya melakukan pertemuan dengan warga-warga. Iya. Apa yang menjadi apa ya, kalau saya bilang janji mungkin bisa dibilang tidak berjanji mungkin ya, takutnya nanti ditagih gimana gitu. Apa yang menjadi orang-orang itu langsung tersentuh dan ingin Bu Heri yang duduk? Ya, mungkin begini Mbak, kenapa orang-orang ini mau ini mungkin perkiraan saya. Karena selama saya calon ini, memang saya targetkan rumah ke rumah. Saya langsung datang rumah ke rumahnya, satu-satu langsung. Jadi saya memang langsung melihat keluhan masyarakat langsung. Saya tidak pakai ikut mengumpulkan orang 20-50 orang kalau saya berbicara. Saya langsung rumah ke rumah. Jadi memang target saya itu sentuh langsung rumahnya. Jadi memang Bintang Lestari ini berarti ngetok satu-satu rumah ya? Ngetok satu-satu rumah. Jadi, padahal kalau kita lihat Bintang Selatan kan luas ya. Apakah memang fokusnya hanya di Bintang Lestarinya atau ya sampai Bintang luar, sampai ya, Bintang Selatan? Itu seperti apa? Apakah memang tiap malam saya targetkan harus berapa rumah gitu? Waktu saya caleg itu saya target memang 3 hari, 3 rumah satu hari. Satu hari 3 rumah aja ya? Jadi memang selama proses pencalekan itu saya memang sentuh terus rumah.
dapur saya. Pokoknya bagaimanapun caranya harus ada rumah saya dapat. Iya. Paling tidak ada teh untuk Iya. diberikan. Dan enak karena sudah dijamin, sudah silaturahmi dapat, pahalanya dapat. Betul. Iya. Kemudian mereka sendiri setiap datang door to door itu apa yang menjadi keinginan rata-rata? Iya, ada pelajaran penting yang saya dapat dari silaturahmi itu rumah ke rumah. Pertama, menurut mereka selama ini caleg itu kurang menyentuh langsung dengan pribadi orang, banyak melalui tim. Ya. Nah, banyak melalui tim menyentuhnya. Jadi baru pas saya masuk itu mereka ya senang sekali karena maksudnya ada seorang caleg mau datang ke saya. Nah, sementara ini kan bisa dibilang orang beda-beda background. Ya. Oh, ada aja maksudnya mau datang ke dia. Gitu. Selama ini biasanya dititip, ada tim yang datang mau enggak gitu. Iya. Ini baru. Jadi itu yang membuat mereka dekat dan tersentuh. Karena saya langsung datang ke rumahnya aja. Iya. Tapi Bu Heri kalau melihat dengan caranya yang seperti itu dengan dibandingkan dengan ya kita nggak menolak dia dengan orang-orang yang memang berbeda cara, itu bagaimana pandangan Bu Heri melihat yang lain itu? Oh iya, kalau itu persoalan strategi ya. Intinya kalau dalam politik strategi apapun, Masih ya silakan. Yang penting tercapai keinginannya kan. Mau dia pakai jalur hitam, mau jalur putih, mau jalur terserah dia. Yang penting keinginan tercapai. Ya. Pada intinya kita tidak bisa larang dalam politik selagi itu tidak tidak melanggar konstitusi. Jadi tidak masalah. Nah, tidak ada yang dilanggar, ya tidak ada masalah sih kalau menurut saya. Silakan saja melakukan bagaimana cara. Karena kan masing-masing punya strategi kewenangan. Nah, kembali aja ke pribadi. Terserah berarti ya. Iya. Yang penting saya lewatnya gini. Iya. Ya. Oke, Bu Heri, kalau dari orang tua sendiri apakah juga ikut turun kayak Bu Heri door to door gitu juga, atau ya itu tadi hanya mendoakan aja? Ya, saya jujur dari awal tadi di awal saya singgung bahwa memang keluarga ini waktu awal itu saya waktu silaturahmi memang gotong royong untuk turun. Baik dari keluarga saya sendiri, orang tua, dan keluarga istri saya memang gotong royong untuk turun bersama. Dan memang kalau orang tua keluarga ini targetnya dia dapat dua rumah satu hari, saya harus lebih karena saya calonnya. Nah, jadi itu memang kan gotong royong. Jadi wajar kalau berkompakan dalam keluarga itu memang kuat. Jadi memang kekompakan keluarga ini yang kuat memang. Jadi itu yang turun langsung ke lapangan sama-sama. Tapi ada selentingan ini yang masuk bahwa Bu Heri ini juga tidak terlepas dari peran Bapak ya, yang saat ini memang seorang tokoh di Kota Lestari. Seperti apa Bu Heri melihat itu dan menyikapi itu? Oh iya, kalau itu maksudnya itu hadiah terindah buat saya. Terindah ya? Iya, maksudnya saya punya orang tua yang menjadi tokoh masyarakat. Berarti itu kado yang baik buat saya, menambah background saya untuk bercaleg ini kan, saya menjadi anggota DPRD. Jadi itu yang mungkin sosok ketika saya turun orang langsung sudah kenal, langsung dia bilang wah anaknya sih. Ya. Nah jadi memang ada pengaruhnya Mbak. Oh, tetap ada Ya. tidak mengelak itu ya? Iya, memang pengaruhnya luar biasa juga. Jadi pada saat saya ketua rumahnya orang, meskipun orang tidak tahu saya, tapi dia kenal bapak saya. Ya itu maksudnya. Jadi memang pengaruhnya tinggi Pak. Oke, berarti sangat bersyukur sekali Iya, ya bersyukur. orang tua yang ternyata memang sudah tahu. Jadi Iya. tinggal jalan oh anaknya ini Iya, selesai ya. selesai. Oke, Bung Heri, apakah menjadi anggota Dewan Perlu Terbesit itu suatu cita-cita atau karena memang awalnya ya dari mahasiswa yang susah untuk mencari akses itu tadi? Kalau saya dari kecil itu Pak, cita-cita saya menjadi polisi. Nah dari kecil itu saya berubah cita-cita itu pada saat kuliah. Berarti lama ya, kalau dari kecil kan polisi itu lama ya, sampai SMA berarti kan itu SMA nggak berubah ya? nggak berubah. Nah sampai masuk kuliah, ketika saya berdinamika di kampus, tersentuh dengan pejabat-pejabat, baru saya berpikir bahwa memang negara ini diurus oleh partai politik. Ya, partai politik itu orang di dalamnya adalah orang-orang yang diutus menjadi salah satu anggota DPRD, bahkan ada yang jadi kepala daerah. Memang urusannya berarti sama-sama dengan partai politik. Nah, mau tidak mau, saya berpikirnya di situ. Mau tidak mau saya harus masuk di situ. Nah, berubah pemikiran saya, pandangan saya itu bahwa memang peran yang paling besar, yang paling baik itu kita masuk di situ. Gitu.
Jadi berubah Mbak, dari polisi jadi ini. Sebenarnya bukan, tapi kalau kita berbicara zaman anak kecil memang untuk bisa saya cita-cita anggota dewan kayaknya nggak mungkin gitu ya. Paling nggak dokter gitu kan yang pasti aman gitu untuk di. Baik, kalau dari sosok seorang Bung Heri ini, kalau saya berbicara profil, tadi kan Bapak sudah tokoh ya di Kota Besar. Kalau dari sisi pendidikan mungkin bisa diceritakan sekolahnya di mana? Oh, kalau saya SD Pak, SD 004, Kota Selatan. Iya, Kota Selatan. Kemudian SMP saya ini ada 3, beda-beda saya. Oh gitu. Iya. Karena apa ini? Bermasalah atau? Bukan bermasalah ya, mungkin karena orang tuanya mulai baik. Saya SMP itu pertama masuk di EPL. Oh, EPL itu lektuan ya? Iya, SMP lektuan kelas 1. Ya. Pas naik kelas 2, saya masuk di pondok, Pak. Pondok pesantren Detula. Oh iya. Nah, itu karena nakal mungkin ya? Bukan, karena dulu saya enggak berhenti di PTS. Nah, jadi dikasih masuk di pondok pesantren. Ada hikmahnya juga dikasih masuk pondok pesantren. Nah, habis itu pas mau lulus saya pindah di PPI. Di PPI Tanjung Laut. Oh iya. Nah, saya lulus di situ kalau SMP. Nah, kemudian masuk ke SMA Putra Bangsa. Itu nggak pindah lagi ya? Nggak pindah. Kalau SMA cuma 1 kali aja, cuma 1 sekolah. Kecuali SMP-nya memang 3 sekolah. Kuliah saya pertama di Stitek, baru pindah ke Makassar. Lulusnya. Nah, jadi itu sampai lulus ya di Stitek? Sampai S1? Sampai semester 7. Oh, nggak selesai berarti ya? Baru pindah ke Makassar. Makassar itu ngulang atau gimana? Lanjut. Oh lanjut? Iya. Oke, saat itu mengambil jurusan teknik informatika. Oke. Sebelum menjadi anggota dewan, apakah ilmu yang didapat waktu kuliah terpakai? Terpakai sekali, Mbak. Terpakai ya? Iya, dinamika kuliah itu kan dinamika organisasi. Nah, yang dipakai di anggota DPRD sini juga kan dinamika organisasi juga, bagaimana mengetuk palu, bagaimana berbicara, ketika berbicara, dinamika memainkan dinamika ruangan, semuanya banyak. Jadi terpakai semua ilmu yang apa yang pernah saya dapat di mahasiswa itu. Jadi memang kalau kita mau masuk jadi anggota DPRD memang background organisasinya harus matang. Nah, karena memang dipakai semua di dalam sini. Berarti kalau backgroundnya seorang pengusaha mungkin kurang ya, atau gimana? Terpakai juga Pak dalam sini. Juga ya? Iya, karena kan di dalam DPRD juga kan ada berbicara tentang keuangan. Nah, saya juga kan ada background pengusaha. Oh iya. Nah, karena saya dari HIPMI juga. Komplit berarti ya, ini seorang Bung Heri ya? Udah tahu juga Pak komplitnya, nanti biar orang lain yang menilai. Oke. Baik, kalau dari Bung Heri sendiri dipercaya sama masyarakat, terutama dari Kota Selatan ya, bisa duduk di Komisi Dewan. Menurut Bung Heri itu suatu tanggung jawab atau ya terserah mereka kan sudah milih saya? Iya. Saya Pak, jujur kemarin saya sudah pamitan sama masyarakat, saya minta izin karena terpilih ini kan menurut saya amanah yang sangat berat, amanah yang memang harus dipertanggungjawabkan bahwa kita ini semua akan mati kan, dan semua yang dibawa mati nggak ada kecuali apa yang pernah kita perbuat. Betul. Nah, itu yang raga ya. Iya, makanya saya pikir amanah ini berat. Ya. Ketika saya salah jalan berarti mau tidak mau saya pulangnya juga jelek gitu, pulang mengharap nanti kepada Tuhan kita yang kita sembah selama ini salah gitu kan. Jadi mau tidak mau saya minta doanya masyarakat juga bahwa bagaimana caranya saya tetap harus berada di jalan yang benar. Iya. Tapi kan kalau kita melihat 5 tahun ke depan itu bukan hal yang mudah dan kita tidak tahu ya ke depan seperti apa. Apa yang sudah dipersiapkan seorang Heri? Ya, kalau saya sih yang paling pertama yang saya paling siapkan itu kedekatan saya dengan Allah. Nah, itu yang paling penting ya. Nah, kalau saya tidak dekat dengan Allah, bahaya nanti saya tergiur dengan segala sesuatunya karena banyak di sini namanya jabatan itu Pak, banyak ujiannya. Iya, apalagi seorang laki-laki kan ujiannya itu aja tahta perempuan. Mau uang. Padahal sudah dapat semua ini ya, tinggal menjaganya. Iya, makanya saya mau hati-hati. Aman ini berat Pak. Oke, apalagi dari masyarakat sendiri, apa ya keinginannya
banyak ya, kan tidak hanya pemikiran orang kan banyak ya yang adanya serat aspirasinya itu. Bagaimana Bung Heri melihatnya, apakah itu menjadi kekhawatiran tersendiri? Iya, kalau saya dibilang khawatir, Pak, jujur saya khawatir. Terus saya selalu bilang sama masyarakat, doakan saya bisa bermanfaat. Karena percuma saya duduk kalau saya tidak bermanfaat. Nah itu yang saya selalu bilang sama masyarakat. Terus saya ketemu, saya doakan nanti saya bermanfaat. Karena tujuan saya masuk jadi anggota DPRD supaya saya bermanfaat. Iya. Jangan sampai saya tidak bermanfaat, datang duduk pulang gitu aja terima gaji, kan rugi bagi saya. Nah itu yang menurut saya. Jadi selalu saya sampaikan sama masyarakat itu aja sih. Tapi apakah masukan-masukan seperti itu dengan beban seorang anggota dewan kan tentunya semakin lama semakin banyak ya. Iya. Kalau awal kan belum banyak. Itu seorang Bung Heri mampu. Kalau dibilang mampu, insya Allah ya. Karena nggak mungkin saya masuk di sini. Kalau saya maksudnya, saya belum siap dengan segala sesuatu. Jadi insya Allah saya mau tidak mau harus memampukan diri. Memampukan diri Iya. ya, dengan semua permintaan Iya. dari. Kemudian kalau saya tanya ini masih melihat korelasinya ya. Masyarakat kan pasti dengan 5 tahun yang akan datang kita tidak mungkiri bakal ada yang kok saya kemarin minta seperti ini sampai sekarang belum ada. Apa yang menjadi Bung Heri menyikapi itu kan masyarakat beda-beda yang tadi ya pemikirannya. Iya. Saya itu sudah saya bilang Pak, bahwa kita ini kalau hidup tergantung syukurnya. Nah, kalau berbicara tentang kepuasan, tentu kita dari semua yang memiliki kita mungkin kita bisa memuaskan semua kan. Nah tentu ada tahapan-tahapan tergantung masyarakat yang menilai bahwa memang kalau misalnya apa yang saya kerjakan nanti tidak berdampak banyak manfaatnya, berarti saya yang salah. Tapi kalau misalnya berdampak banyak dan hanya 1-2 orang yang dirugikan, berarti kan bisa ditimbang sendiri. Nah itu, jadi mungkin saya belum dilihat ini hasil kinerjanya, jadi nanti mungkin dilihat nanti aja Pak, hasil kinerjanya kalau memang banyak buruknya, kalau tidak mau, berarti saya harus tahu diri, kalau saya tidak layak, tapi kalau banyak baiknya, ya. Tapi kan seorang anggota dewan kalau sudah tahu, kita nggak ngerti ya, karena saya sendiri juga belum pernah duduk menjadi anggota dewan. Kan pasti tidak ada yang keinginan, nanti saya sudah lah, nggak usah ini lagi gitu. Seperti apa Bung Heri, walaupun nanti banyak cercaan gitu dari masyarakat, ya saya berusaha semampunya atau jadi lebih giat lagi gitu. Kalau urusan itu Mbak, sampai hari ini saya belum berpikir banyak. Intinya saya hanya berpikir bagaimana saya bermanfaat dulu. Nah itu urusan orang yang menilai saya nanti itu saya tidak memikirkan. Nah karena saya tidak mau terbebani di situ. Betul. Ya, jadi intinya saya hanya bagaimana pikirnya bermanfaat aja dulu. Urusan manfaat itu bisa dimanfaatkan untuk orang banyak atau orang sedikit, terserah nanti bagaimana cara mereka menilai ya, menilai seorang Bung Heri ke depan seperti apa ya. Ke depan seperti apa. Yang jelas harus bersyukur itu tadi. Iya. Oke, baik, saya ingin jeda terlebih dahulu ya. Iya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita bersama Bung Heri Keswanto, tetapi kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah di Bincang Parlemen. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Bincang Parlemen. Kita lanjutkan obrolan kita dengan Bung Heri Keswanto. Oke Bung, kalau ini kan sudah berapa hari ngator sejak dilantik? Saya ini kalau ngatur sudah berapa kali? Karena saya kan masuk dalam pansus tatip. Jadi selalu datang ya? Selalu datang. Jadi sudah ada kurang lebih seminggu lebih saya sudah masuk di kantor. Okay. Baru saya lagi yang baru ini, cuman saya yang masuk pansus. Pansus tatip itu? Pansus tatip. Oh. Iya, karena kebetulan saya ketua fraksi, mau tidak mau, saya masuk jadi pansus perwakilan dari fraksi Gerindra. Nah, kalau teman-teman yang baru dari 13 orang ini, saya lihat masih lama-lama ya? Iya, masih yang lama-lama. Yang lama tapi rasa baru. Rasa baru.
Oke, Bang Heri, bagaimana perasaannya setelah bisa berbaur nih dengan semua anggota dewan yang lama tadi ataupun yang baru? Iya, iya, saya senang sekali ya bisa bergabung dengan bapak-bapak dewan yang lama ini dengan yang baru, karena pertama membuat pembelajaran sendiri buat saya, karena banyak ternyata yang saya tidak pahami. Akhirnya dengan adanya senior ini memberikan juga ilmunya kepada kita, ini juga buat menambah ilmu buat saya. Jadi banyak memang harus kolaborasi ya antara yang lama dengan yang baru. Dan terjawab nggak semua keinginan waktu jadi mahasiswa, akhirnya sekarang bisa tahu nih prosesnya harus seperti ini, tanggung jawabnya juga tidak semudah itu, seperti apa? Iya, terjawab semua bahwa memang ada dinamika juga di dalam sini. Untuk meloloskan satu keinginan saja itu kan harus mematangkan 25 orang. Nah, kita harus bagaimana satu frekuensi dulu 25 orang itu baru lolos satu urusan ini. Jadi memang dinamikanya luar biasa. Jadi memang ya tercapai apa yang pernah saya pikirkan, memang betul-betul bahwa di DPRD itu memang ada dinamika juga. Dan ternyata rumit juga ya untuk bisa memutuskan sebuah permasalahan. Oke, Bu Heri. Nanti setelah di 2025 ya, anggota Dewan Pembina baru bisa mendapatkan anggaran untuk ini ya, atau di Kopani sudah? Kalau berbicara anggaran, sebenarnya anggota DPR itu tidak ada mengelola anggaran. Yang mengelola kan eksekutif semua. Ya, maksudnya kan seorang anggota Dewan pasti punya pokok-pokok pikiran yang untuk bisa masyarakat ini kan ya. Nah itu seperti apa? Apakah masih di tahun depan? Kalau untuk pokok-pokok pikiran mungkin masuk di periode tahun depan. Itu apa yang akan menjadi prioritas utama, Bu Heri? Apa yang akan dilakukan? Ya, untuk diusulkan pokok-pokok pikiran, saya banyak Pak. Saya ini pemikiran saya pertama, saya meminta sama pemerintah itu ada rumah sakit tipe D di Bontang Lestari. Kenapa harus ada rumah sakit tipe D? Kita wilayah industri. Nah, kemudian karyawan di sini banyak. Nah, kemudian masyarakat Bontang Lestari juga bisa terfasilitasi di situ. Masyarakat di luar daripada Bontang Lestari kayak Sabta dan sekitarnya itu juga bisa masuk di sini. Jadi banyak pelayanan bisa didapat kalau ada rumah sakit tipe D. Nah, keuntungan juga buat masyarakat, buat pemerintah. Nah, harusnya memang ada tipe D di sini karena kita sudah menetapkan ini wilayah industri, berarti mau tidak mau segala bentuk fasilitas juga harus menopang. Kemudian kalau melihat puskesmas kan sudah ada ya, itu menurut Bung Heri belum tentu ini ya? Kalau puskesmas itu Pak, segala sesuatu masih terbatas. Nah, mulai dari dokter, fasilitas, terbatas semua. Tapi kalau rumah sakit tipe D kan banyak yang bisa dikerjakan. Termasuk sebenarnya yang saya ingin sekali itu adanya kapal UGD. UGD, karena kan selama ini kita bisa dengar nelayan banyak tenggelam, apa segala. Nah, kedua, masyarakat saya juga ini dan banyak yang tinggal di titik selangan itu. Nah, beras basah, Melahing. Nah, ini kan wilayah selatan semua. Sampai hari ini kan kita tidak punya kapal UGD. Tapi kalau kapal darurat bencana ada. Nah, kapal UGD, kayak misalnya orang mau melahirkan, orang yang kena serangan jantung atau kita tidak tahu ini kan. Yang orang-orang yang tinggal di atas laut itu. Nah, kapal-kapal UGD inilah yang menjadi pertolongan pertamanya. Nah, itu yang maksud saya punya harapan di situ. Ya. Jadi ada kapal UGD sendiri yang bagaimana dia menjadi pertolongan pertama untuk orang-orang yang memang hidupnya di atas laut. Oke, Bung Heri punya pemikiran seperti itu dari apakah memang pernah datang ke suatu daerah dan ada seperti itu atau memang dari Bung Heri sendiri? Saya belum punya inisiatif. Iya, kalau untuk keluar kota saya Pak jarang. Cuman saya memang melihat dari mata saya aja bahwa memang selama ini kok kita tidak punya inisiatif untuk membuat itu. Nah, sementara kita belum melihat berita banyak orang tenggelam, banyak hilang. Nah, banyak yang anaknya berenang tiba-tiba tidak cukup napasnya, akhirnya tenggelam. Nah, karena lambat pertolongan, akhirnya mati kan. Nah, jadi kita tidak mau biarkan itu terjadi lagi. Belum lagi teman-teman yang saudara-saudara kita yang mau melahirkan,
Ada cuma perhatikan itu. Kalau lewat kapal ke tim melahirkan anaknya sudah keluar. Nah ini kasihan, sudah pendarahan, sudah apa kasihan. Nah ini yang harus kita cegah lah, jangan sampai ada seperti itu. Maksudnya itu ide keluar gara-gara pernah melihat. Iya, jadi harusnya pemerintah punya peranan lah di situ. Iya. Kalau dari Bung Heri sendiri, apakah ide seperti itu nantinya bisa terserap juga di DPRD? Insya Allah bisa lah. Kita masuk lewat pokok-pokok pikirannya. Dan saya rasa karena kan kalau kita lihat itu ide yang baru banget ya gitu. Dan untuk mewujudkannya pun perjuangannya Bung Heri tidak sembarangan ini gitu. Iya. Kalau itu Mbak, ya tergantung nanti cara pandangnya pemerintah ya. Nah intinya kita akan memberikan saran kepada pemerintah. Memang kota Bontang ini kan 70% wilayah laut. Mau tidak mau kita juga harus berpikir bahwa fasilitas di atas laut ini ada. Minimal kayak kapal UGD ini ada. Karena kalau kapal UGD kan minimal fasilitas dokternya ada di dalam. Jadi enak. Itu bekerja 24 jam. Karena kan nelayan ini bekerjanya 24 jam. Kasihan mereka kalau tak ada yang lihat, tak ada yang perhatikan. Nah itu yang mungkin yang harus kita pikirkan juga. Oke. Berarti kapal UGD ini untuk buat Bung Heri harus 24 jam juga ya? Iya, namanya UGD. UGD kan harus 24 jam. Oke, mungkin masyarakat bisa memahami itu juga ya, dan bisa mensupport ide daripada Bung Heri. Walaupun sebenarnya kalau dari aspirasi masyarakat belum ada masuk ya? Belum ada. Tapi ingin diperjuangkan sendiri sama Bung Heri. Oke, Bung Heri. Kalau dari suasana di DPRD sendiri, buat Bung Heri, apakah itu suatu ada ketakutan sendiri atau ya dinikmati aja? Ya. Karena kan berbeda ya suasana di sini dengan di luar. Ya awalnya Mbak, saya itu masuk, saya bilang mungkin dalam DPR ini kaku ya. Jadi pemikiran saya memang agak ragu. Tapi ternyata pas sampai di dalam, orangnya have fun aja semua. Kita sesama anggota DPRD ini biasa aja semua. Jadi tidak ada yang membedakan, jadi sama aja semua. Tidak ada mau jabatannya apa sama aja. Jadi itu yang membuat saya langsung bisa berbaur, tidak terlalu terbatas dengan apa gitu. Iya. Nah, berarti dinikmati aja. Dinikmati jadi. Oke, kalau berbicara tentang komisi, di benak Bung Heri pengen masuk komisi? Kalau saya Pak, pemikiran saya komisi apapun itu sama aja. Karena kan juga komisi ini kan juga bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mau komisi 1, 2, 3 sama aja menurut saya. Yang penting bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat sudah selesai. Tidak ada keinginan yang mana gitu? Kalau berkeinginan ada sih Pak. Saya tergantung fraksi aja nanti memutusnya gimana. Intinya saya siap ditempatkan di mana aja. Baik, harapannya Bung Heri nih untuk semua aspirasi masyarakat setelah Bung Heri duduk ini, nanti apakah masyarakat bisa sabar menunggu atau ya sesuai regulasinya Bung Heri nantilah? Ya, kalau untuk berbicara sabar menunggu masyarakat, saya kembalikan ke masyarakat aja Pak. Tapi yang jelas saya akan tetap memberikan penjelasan ke masyarakat bahwa segala bentuk perjuangan itu ada birokrasi sendiri, ada alur sendiri yang harus kita tempuh. Jadi mungkin itu saya akan turun untuk memberikan pemahaman. Cepat atau lambatnya biarkan mereka yang menilai. Intinya saya tetap harus ikuti prosedur juga. Dan tidak mungkin saya memaksakan sesuai kehendak saya. Nah, itu aja mungkin saya akan memberikan penjelasan ke masyarakat. Bahwa semuanya untuk proses. Berarti Bung Heri setelah dilantik kemarin pun masih tetap turun ya? Masih. Keliling ya? Masih. Door to door? Masih. Saya masih jalan. Sampai hari ini pun saya sebelum ke kantor tadi saya masih sempat singgah di situ. Orang yang ada kerja di situ. Saya sempat nongkrong sebentar di situ. Oh iya. Nanya-nanya. Sambil uang rokok gitu ya? Oke Bung Heri, walaupun ini belum lama ya, baru-baru banget ini duduk, ada kebanggaan tersendiri nggak dari seorang Bung Heri akhirnya tercapai di keinginan saya setelah 2 kali berjuang gagal gitu? Kalau berasa bangga sih Mbak, kalau secara pribadi ya menurut saya biasa aja karena memang kalau secara pribadi ya, tapi kalau kita berbicara background mungkin bisa dibanggakan karena akhirnya
apa yang kita inginkan fokus untuk jadi anggota DPRD. Cuma saya belum bisa berbangga karena saya belum memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, ketika saya sudah memperjuangkan aspirasi masyarakat dan keinginan-keinginan saya untuk masyarakat ini tercapai, di situ baru kebanggaan hakiki saya. Kalau hari ini saya masih biasa-biasa saja, belum terlalu ekspektasi apa gitu, karena banyak PR buat saya, beban di belakang saya ini banyak. Jadi saya belum bisa membanggakan diri, karena kalau mau turun ke masyarakat saya DPR Pak. Saya Pak sampai hari ini dipanggil Pak Dewan saja saya kayak kecil orangnya, kayak kerdil. Oh gitu? Iya, kayak masih malu saya. Bukan sebuah kebanggaan? Bukan, karena saya merasa saya belum berbuat apa-apa untuk orang. Untuk orang banyak, untuk orang sekeliling saya belum berbuat apa-apa. Apa yang harus dibanggakan dari saya itu yang membuat di pikiran saya Pak, yang masih dekat saya sampai hari ini. Ya, oke. Berarti masih menunggu nanti seperti apa gitu ya, baru bisa merasakan bangga dan tidaknya seorang Bung Heri duduk di kursi dewannya. Baik, yang terakhir ini Bung Heri, bagaimana seorang Bung Heri mendukung program-program dari pemerintah ini nanti? Apakah mengikuti saja atau ada masukan-masukan nanti? Iya, tugas kita ini kan jadi anggota DPRD kan bagian dari pengawasan, pembuat perda, dan juga bagaimana membantu mengelola keuangan. Jadi mungkin kita masuk lewat situ aja Pak. Kalau ataupun misalnya tidak sesuai dengan APBN, tidak sesuai dengan pemerintah sudah menjalankan ini tapi tidak sesuai dengan keinginan kita, ya terserah pemerintah. Yang jelas kita sudah memberikan sumbangsi pemikiran. Nah itu kan nanti dipertanggungjawabkan juga sama pemerintah sendiri apa yang dia perbuat. Dan masing-masing punya pertanggungjawaban masing-masing. Intinya kita jalan sesuai koridor masing-masing saja. Melakukan pengawasan ya, bahwa kita melakukan pengawasan seperti ini, memberikan saran sudah seperti ini. Ya. Jadi tidak ada masukan apapun ya untuk pemerintah ya. Tetap ada masukan, maksudnya tetap nanti diberikan masukan, tapi terserah pemerintahnya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bung Heri sudah ngobrol-ngobrol panjang dengan saya dan juga pemirsa PK TV. Semoga amanah yang diberikan masyarakat untuk Bung Heri duduk di Dewan nanti bisa lancar. Amin. Dan aspirasi masyarakat pun bisa terserap dari peran seorang Bung Heri Eswanto ya. Terima kasih. Kita berjumpa kembali di waktu lain ya. Oke. Baik pemirsa, demikian obrolan saya dengan Bung Heri Eswanto dari Partai Gerindra tentunya ya. Semoga kita tunggu saja apa yang menjadi tanggung jawab beliau di kursi DPRD. Baik, kita akan berjumpa kembali bersama DPRD Kota Bogor yang lain beberapa di Bincang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.